jangan kita campur adukan antara hubungan baik secara pribadi dan konteks kenegaraan. Ya, saya kira Bung Karno juga mengajarkan demikian. CNN Indonesia dalam artikelnya berjudul Ngebet Kubu Prabowo Pulihkan Hubungan dengan Megawati dan PDIP Jumat 12 April 2024 menulis bahwa, koalisi pendukung Prabowo Subianto melancarkan berbagai upaya untuk memulihkan hubungan atau rekonsiliasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sinyalemen itu ditangkap oleh CNN setelah memantau kunjungan untuk kedua kalinya Ketua Tim TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani ke kediaman Megawati Rabu 10 April 2024. Kesimpulan seperti itu tetap diambil meskipun mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu tidak berkata apapun usai bertemu Mega. Nanti keesokan harinya ia menjelaskan isi pertemuannya dengan yang sepertinya sama penjelasan Hasto Kristianto Sekjen PDIP. Sementara itu masih menurut CNN, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Rosan langsung menghadap Prabowo usai bertemu Mega. Namun, ia mengaku tak tahu apa isi pembicaraan Rosan dengan Prabowo. Dasko berkata memang ada rencana pertemuan Prabowo dengan Mega. Akan tetapi, rencana itu masih terus dimatangkan. Terkait rencana tersebut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya di hadapan awak media mengatakan, tak perlu ada rekonsiliasi antara Megawati dengan Prabowo sebab hubungan pribadi antara kedua tokoh politik itu selama ini baik-baik saja. Yang ada hanyalah rivalitas dalam Pilpres. Karena itu pertemuan politik di antara keduanya akan dilakukan usai putusan MK dikeluarkan. Berikut penjelasan Ahmad Basarah. Yang digaungkan selama ini bahwa akan ada pertemuan dengan kubu rival gitu Pak Prabowo dan Bu Megawati sejauh mana itu? Seperti yang berulang-ulang dikatakan oleh pimpinan-pimpinan PDI Perjuangan yang lain, Ibu Mega ataupun PDI Perjuangan tidak pernah punya masalah pribadi apapun dengan Gerindra dan khususnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Hubungan pribadi antara kedua beliau itu sepanjang sejarah yang saya ketahui sangat baik hingga hari ini. Sehingga tidaklah tepat kalau dikatakan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo harus melakukan rekonsiliasi karena tidak ada perpecahan di antara beliau berdua. Yang terjadi adalah sekedar kompetisi pemilu presiden yang itu kita sudah sepakati sebagai satu sistem bernegara kita bahwa setiap 5 tahun ada kontestasi pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan juga pemilihan umum kepala daerah. Kita harus menganggap hal itu sebagai satu hal yang lumrah menjadi tradisi kita berdemokrasi. Sehingga tidak pada tempatnya kalau kita harus mengatakan diperlukan rekonsiliasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa undang-undang pemilu kita mengatur bahwa tahapan pemilu presiden itu masih belum selesai. Masih ada tahapan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam konteks itu, saya kira kita harus bedakan mana konteks pribadi yang hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo masih sangat baik hingga saat ini, dan mana konteks bernegara. Ya, dalam konteks pribadi tidak ada persoalan kapanpun mereka berdua bertemu, beliau berdua bertemu. Tetapi dalam konteks kita bernegara, kita telah bersepakat bahwa Undang-Undang Pemilu telah mengatur bahwa tahapan pemilu akan berakhir setelah MK memutus sengketa PHPU. Dalam hal ini adalah sengketa PHPU hasil pemilihan umum presiden. Setelah itu kemudian pelantikan presiden dan seterusnya. Saya kira mari kita tunggu momentum silaturahmi yang bersifat politik kenegaraan itu setelah PHPU di Mahkamah Konstitusi selesai. Tapi secara pribadi saya kira meskipun mungkin secara fisik belum bertemu antara hati Bu Mega dan Pak Prabowo, saya kira sudah saling kontak batin di antara mereka berdua. Tapi sekali lagi, sikap Megawati ini sekali lagi bagi kami menunjukkan kelas seorang negarawan yang senantiasa menjunjung tinggi hukum dan etika. Pilpres masih menyisahkan satu tahapan lagi yakni sengketa. Yang ada baru sebatas penetapan hasil perolehan suara di mana pasangan Prabowo Gibran ditetapkan meraih suara tertinggi.
tapi masih menunggu hasil PHPU Pilpres untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang. Alangkah tak eloknya jika Megawati beserta PDIP melakukan langkah politik semisal rekonsiliasi sebelum sengketa Pilpres berakhir sementara calon yang diusungnya tengah mengajukan gugatan. Tentu partai sebesar PDIP tak akan menggunakan cermin P3 dan Partai Nasdem dalam menentukan sikap politiknya. Apalagi PDIP pernah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun di masa pemerintahan SBY. Sehingga jika ditinggal dalam penyusunan kabinet bukan merupakan hal yang baru terjadi baginya. Tentu kita bisa bersepakat bahwa pertemuan antara tokoh-tokoh bangsa dapat dilakukan guna meneduhkan situasi pasca Pilpres dan Idul Fitri bisa jadi momen yang tepat untuk itu. Tapi peneduhan itu hendaknya tidak dilakukan oleh salah satu ketua partai atau kontestan melainkan tokoh bangsa berasal di luar dari mereka. Sesungguhnya bisa dilakukan oleh Joko Widodo tapi sayangnya kisruh Pilpres justru diduga bersumber dari beliau. Sekali lagi, kami menaruh hormat atas sikap Megawati yang tidak berekonsiliasi sebelum PHPU Pilpres ditetapkan. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam konten kami kali ini. Berilah komentar apapun itu merupakan penghargaan bagi kami. Salam.